Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Aquarium. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah sekarang Elvano masih work from home, jadi masih kerja dari rumah. Dan sebenarnya banyak sih yang bisa dikerjain. Salah satunya adalah ini. Jadi Elvano mau coba untuk ngebersihin akuarium yang udah keraknya kayak gini nih. Jadi udah apa ya, jamuran ya, jadi udah susah banget buat dibersihin. Jadi kemarin ini udah coba dibersihin pakai odol, terus juga pakai sabun colek, cuma hasilnya masih seperti ini. Jadi hasilnya masih banyak putih-putih, kayaknya susah banget buat ngilanginnya gitu. Dan kemarin waktu lagi beli pakan ikan, ketemu sama satu produk ini, belum pernah coba sih. Ini namanya Titanic. Ini harganya 15.000, isinya 60 ml. Jadi di sini tulisannya pembersih kaca akuarium, khusus menghilangkan noda jamur pada akuarium. Turun pakainya, kosongkan akuarium terlebih dahulu, gunakan sarung tangan, buka tutup segel, tuangkan cairan tersebut ke spons secukupnya, lalu gosokkan ke kaca sampai merata. Kemudian bilas dengan air bersih. Petunjuknya sih kayak gitu, jadi bisa bersihin kaca, menghilangkan noda jamur pada akuarium. Kita coba, kita lihat seefektif apa produk ini buat bersihin akuarium yang udah kayak begini, yang udah jamuran, yang udah putih-putih begini, udah susah banget buat bilang. Apakah produk ini efektif? Kita coba bersihin akuarium. Dan ini adalah peralatan yang Elvano pakai buat bersihin akuarium. Yang pertama adalah ini, pembersih kaca Titanic mereknya, harganya 15.000, isi 60 ml. Terus ada sikat gigi bekas. Terus juga pakai ini adalah gelas plastik bekas, cup buat bekas agar kayaknya. Lupa bekas apa. Terus juga kaos kaki bekas, dan satu lagi ini gayung. Jadi ini adalah peralatan yang Elvano pakai buat bersihin kaca. Oh iya, dan satu lagi adalah air yang isinya di dalam satu ember. Oke, jadi langsung aja kita coba bersihin akuarium yang ada di belakang. Jadi akuarium ini ukurannya tinggi, lebarnya itu 50 cm, dan tingginya itu 45 cm. Jadi apakah pembersih kaca akuarium ini cukup untuk membersihkan akuarium ini atau enggak? Nanti kita coba aja. Oke, kita lihat. Jadi kita coba tuang dulu, kita unboxing fungsi isolasi, buka. Jadi dalamnya, ada sarung tangan, ada sarung tangannya, dapat ini juga, spons. Ya, sponnya bagus juga sih, kayaknya buat emang efisien sih, bentuknya, kasarnya, dan ukurannya juga kayaknya efisien sih buat gosok kacanya. Dapat sarung tangan. Karena emang di sini ditulis sih gunakan sarung tangan untuk menggunakan ini pembersihnya. Oke. Mungkin ini akan jadi sedikit fungsinya karena udah ada ini, jadi nggak usah lagi pakai kaos kaki. Jadi udah ini 60 ml, biar gampang kita masukin ke sini. Itu warna makanannya bentuknya. Kita masukin ke sini aja. Oke. Kita
segini dulu. Baunya sih kayak karbol ya. Coba kita pakai sarung tangannya dulu. Mungkin bisa gatal kayak karbol kali ya, karena wanginya juga. Terus juga harus penggunanya harus pakai sarung tangan. Sudah pakai sarung tangan. Dan kita coba langsung. Ini perlu disiram dulu ya? Kayaknya perlu dibasahin dulu sedikit kali ya? Kita langsung gosok sisi depannya dulu biar kelihatan. Kelihatannya hilang sih, cuman karena basah mungkin, nggak tahu apakah benar-benar hilang pas nanti bilas akuariumnya. Kayaknya kita perlu sikat gigi buat bantu gosok sela-sela yang nggak terjangkau. Harusnya sih udah cukup rata ya gosokan untuk bagian depan. Pas kering tuh masih kayak ada putih-putih sedikit. Cuman kita coba bilas pakai air. Bersih sih, bersih banget. Nggak bersih banget sih. Cuman kalau dilihat dari dekat, ya masih ada sekitar 10% ya. Kayak bagian sini masih ada sedikit putih-putih. Ini juga. Ini. Bagian situ masih ada sedikit putih-putihnya. Bawahnya bersih. Bawahnya bersih dulu. Kayaknya perlu kita gosok sekali lagi bagian-bagian yang masih putih, yang 10% lah dari kotornya yang tadi. 10% masih ada, jadi kayaknya bagian-bagian perlu kita gosok lagi. Oke, bagian yang tadi sisa 10% itu kita udah coba gosok lagi. Sekarang kita coba bilas lagi. Bersih, lumayan bersih banget. Coba kita perhatiin bedanya bagian yang udah digosok pakai ini pembersih akuarium sama yang belum. Oke, ini bagian depan yang udah tadi kita gosok segini. Bersih, coba kita lihat dari dalamnya. Nah, ini bagian dalam yang udah kita gosok. Dan kalau yang sebelah sini, ini bagian yang belum digosok. Ini keadaan basah juga, sama-sama keadaan basah. Jadi ini kelihatan banget ya putih-putihnya tuh. Putih yang belum hilang. Dan ini kondisi dari dalamnya. Nah, cukup efisien sih. Jadi kita coba selesaiin dulu akuariumnya. Kira-kira akan semaksimal apa kerjanya dari si pembersih akuarium ini. Kita gosok lagi sisi-sisi yang lain yang belum kita gosok. Oke, langsung aja kita bersihin sisi yang kedua, sisi sebelah kiri tadi. Jadi kita putar. Ini yang udah dibersihin, ini yang akan kita bersihin.
tadi barusan di pojok sini ada bekas stiker kayaknya, dan itu sebenarnya susah buat dibersihin, buat dibuang. Cuman tadi pakai ini, pakai pembersih kaca ini, cepet banget, langsung rontok. Cuman digosok sedikit sisi yang ada bekas bekas stiker itu langsung rontok. Bagian yang ini ternyata cukup susah. Ternyata putih-putihnya itu masih sekitar 20% ya, 18% lah. Ini masih ada putih-putih. Jadi agak susah nih sebelah sini. Jadi emang ini akuarium udah lama banget ada di gudang. Jadi udah lama nggak dipakai juga, jadi kering. Oke, jadi masih penasaran? Mungkin kita gosok lagi kali ya. Mungkin bisa lebih maksimal lagi ngilangin bagian putih-putihnya yang bersih. Ini udah maksimal banget. Udah digosok 2 kali. Ya masih ada putih-putihnya sih. Cuman nggak separah yang tadi sih. Jadi udah lumayan. Oke. Kelihatan nggak sih? Burung banget ya. Belum kita bersihin, ya kondisinya kayak gini, sama kayak yang tadi sisi-sisi yang lainnya. Sebandel ini. Ini nggak kelihatan ya, samar banget tangan di dalam. Kita langsung gosok lagi pakai pembersih akuarium. Ini udah hampir sisa seperapat. Jadi dari 60 ini sisa seperapatnya, jadi 45% udah dipakai buat hampir 3 sisi. 1, 2, 3, jadi hampir 3 sisi. Masih ada sekitar 2 sisi lagi yang belum dibersihin sama sekali. Nah, kalau sisi yang ini semuanya bersih sih, cuma masih ada sekitar 10%-an, sampai 10% lah. Ini sedikit segini masih ada sedikit putih-putihnya ya. Dan yang sisi sana yang tadi udah dibersihin, putih-putihnya kayaknya muncul lagi ya, terutama yang kedua yang kita bersihin itu, karena emang susah banget buat bersihin ini. Jadi ya itu kayaknya kelihatan ya, muncul lagi pas kering gitu. Kita coba dulu sampai selesai. Masih ada 2 sisi lagi yang belum kita bersihin. Semaksimal apa fungsi dari si pembersih kaca ini. Kita lanjutin. Bagian belakang nggak terlalu parah juga. Jadi bagian belakang itu udah 90% lebih, 98% juga udah bersih, dan nggak terlalu susah buat gosoknya kayak yang 2 sisi tadi. Jadi 2 sisi yang masih ada putih-putihnya, kita coba treatment lagi, kita coba bersihin lagi, tapi kita tunggu sebentar ya. Kira-kira kalau kita keringin sekitar 5 menit aja, apakah putih-putihnya akan muncul lagi atau enggak.
Jadi kita coba keringin dulu 5 menit. Tapi kalau dalam keadaan basah, bening sih, akuariumnya kelihatan bening. Jadi beberapa tempat aja tuh yang masih kelihatan putih. Lihat, nih putih-putihnya keluar lagi pas udah kering. Jadi emang ini yang paling bandel, yang paling susah buat digosok tadi. Dan sekarang kita coba gosok lagi, mudah-mudahan hilang. Oke, sobat akuarium. Jadi ini udah kita bersihin semua sisinya, udah kita gosok semuanya, bahkan ada yang 2 kali proses pembersihannya. Kita lihat, kita tunggu 1 jam, kira-kira hasilnya semaksimal apa. Oke, sobat akuarium, udah selesai kita bersihin akuariumnya pakai ini pembersih akuarium. Jadi setelah tadi kita selesai, terus kita diemin selama kurang lebih 1 jam, ini adalah hasil dari pembersih akuarium ini. Jadi kalau dilihat dari sisi-sisinya sebenarnya bersih sih, ini bersih banget tuh, jadi bening. Cuman yang ini nih, nah ini mungkin emang karena jamurnya udah terlalu parah, jadi nggak bisa cuma 1 kali treatment doang. Terus yang belakangnya juga nih, jadi dua sisi ini, depan ini sama belakang sini, yang emang keraknya agak parah, jadi masih ada putih-putihnya di 2 sisi itu. Tapi selebihnya yang kanan, kiri, sama bawah juga, bawah ini diisi airnya, ini bening banget sih, airnya bening banget. Jadi di dasarnya juga nggak kelihatan ada putih-putih, nggak ada kelihatan ada jamur, aman. Mungkin karena emang harus diisi air dulu baru putih-putihnya hilang. Ini karena udah mendung, jadi segini aja dulu review dari si pembersih akuarium ini gitu. Sebenarnya mereknya nggak cuma ini, di toko-toko lain mungkin ada juga yang merek-merek lain. Dan ini kayaknya bau apa ya, kayak bau desinfektan atau bau karbo. Jadi kayaknya nggak bisa langsung diisi ikan. Jadi kayaknya ini harus didiemin dulu kurang lebih 3 hari sampai seminggu lah. Maksudnya biar kondisi akuarium juga netral. Oke, bersih loh. Airnya juga bening banget kan. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih udah nonton konten-konten di channel Planet Ikan. Jangan lupa di subscribe juga, di like. Dan kalau misalkan kamu punya cara lain nih untuk nge-treatment akuarium yang mungkin udah jamuran kasusnya kayak gini, pernah punya pengalaman juga, boleh di-share di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.